benar-benar. Ya kan. Eee, Perkenalkan, aku Rani dari Matematika angkatan 2014, lulus kemarin tuh tahun 2018. Oh ya, mau ngucapin juga selamat buat yang hari ini wisuda ya. Oh iya, selamat Sudah wisuda online buat ya. yang wisuda hari ini. Hmm, Selamat dan semoga selamat menempuh kehidupan baru di apa ya, persaingan kerja yang semakin ketat ini ya kan. Kemudian tadi sampai mana namanya? Sampai angkatan ya? Aku angkatan 2014, lulus tahun 2018. Aku ngambil uh, apa namanya? Istilahnya apa ya? Penjurusan ya? Peminatan. Lupa, peminatan. Ah. Peminatan pemodelan matematika, pemodelan sistem. Pemodelan apa sih? Lupa aku Modelan dah. sistem, Mbak. Modelan sistem. Serius sudah lupa banget 2 tahun yang lalu ya kan. Sekarang Lanjut. ini aku lagi kerja di PT Pos Indonesia, salah satu BUMN. Nah, di situ aku perannya sebagai data analis ya. Tadi aku lihat di posternya kan tertera di situ data scientist ya kan. Tapi di sini aku hanya sebagian dari data scientist yaitu data analis. Nanti akan dijelaskan apa bedanya dari data analis dan juga data scientist itu gitu. Mungkin kurang lebih itu sih, Mas, dibalikin lagi sama moderator. Iya, boleh, boleh. Lanjut. Oh iya, Mbak, tadi udah ini belum? Udah cerita belum waktu Mbak kerja sekarang nih? Dulu itu rekrutmennya prosesnya gimana? Maksudnya waktu awal daftar ke sana atau masuk ke sana itu lewat rekrutmen jalur apa gitu? Boleh diceritain nggak sih, Mbak? Oke, kalau waktu itu aku kebetulan searching-searching di web. Jadi buat teman-teman di sini yang baru lulus mungkin tahun 2020 ini, yang baru-baru wisuda ini, mungkin lebih banyak searching-searching aja di internet tuh pasti banyak job rekrutmen gitu kan. Udah kalian coba-coba aja di situ. Nah, aku tuh awal mulanya memang bukan pengen ke bidang data analis atau data scientist, dan bukan juga di perusahaan yang aku jalani sekarang. Cuma dulu tuh kebetulan ada peluang di situ, aku coba dan alhamdulillah berhasil. Nah, waktu itu aku coba cari-cari di beberapa situs job seeker gitu kan. Terus dapatlah ternyata PT Pos lagi membutuhkan uh, apa namanya untuk data analis. Waktu itu juga belum paham sih sebenarnya data analis itu apa, bedanya dengan data scientist itu apa. Terus kebetulan waktu itu di situ tertulis bahwa itu salah satu program manajemen trainee ya kan. Terus ya tertarik kan, dulu kan memang lagi happening banget kan masalah manajemen trainee, ODP ya kan, masih happening banget. Jadi oh ini potensial banget nih, lulusan baru, terus habis itu ada peluang sebegitu menariknya, ya udah jalanin aja gitu. Terus alhamdulillah dengan berbagai macam tahapan yang dilewatin, alhamdulillah lolos sampai sekarang ini, sampai udah kerja selama 2 tahun, hampir 2 tahun lah. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya bedanya apa sih Mbak manajemen trainee sama rekrutmen hire yang biasanya tuh kan sebagai lulusan baru nih pasti juga belum paham sepenuhnya bedanya manajemen trainee atau officer development program atau sejenisnya sama rekrutmen yang biasa kayak gitu. Oke, kalau sejauh yang aku tahu, ini sejauh yang aku ketahui ya, karena mungkin di luar sana pengertian dari masing-masing perusahaan tentang ODP ataupun manajemen training itu pasti beda-beda ya kan. Nah, untuk yang di PT Pos sendiri itu manajemen training itu salah satu program untuk uh, rekrutmen pegawai yang dikhususkan untuk beberapa posisi tertentu. Semisal kayak di PT Pos tuh banyak ada manajemen training untuk rekrutmen manajer UPT, ada juga untuk auditor. Jadi memang dikhususkan untuk beberapa spesifik bagian gitu. Jadi kayak nggak untuk staff-staff pada umumnya gitu kan. Nah kalau untuk yang bedanya dengan staff pada umumnya itu biasanya kita sudah start posisi itu lebih di tingkat yang lebih atas daripada posisi staff pada umumnya, rekrutmen pada umumnya. Jadi untuk teman-teman yang pengen jenjang karirnya lebih cepat, itu bisa melalui ODP atau MT. Tapi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang lewat jalur
staf biasa bisa mengungguli teman-temannya yang lain yang melalui jalur ODP atau MT. Jadi semuanya sebenarnya tergantung sama potensi teman-teman masing-masing sih. Gimana ketika mereka sudah masuk ke suatu perusahaan, gimana meningkatkan soft skill, meningkatkan hard skill kayak gitu sih. Jadi nggak usah terpaku. Aku nih masuk lewat jalur staf biasa nih. Aduh, aku minder dengan teman-teman aku yang masuk lewat ODP ataupun MT itu nggak usah khawatir gitu. Kalau kalian punya kemampuan untuk ningkatin soft skill kalian, hard skill kalian daripada teman-teman kalian yang melalui jalur itu, kalian suatu saat bisa melampaui teman-teman kalian lewat jalur itu, begitu sih. Gitu, berarti bukan berarti kita yang masuk jalur staf biasa itu nggak bisa sampai ke tahap manajer ya Mbak. Ini kan ada beberapa perusahaan nih, kalau misalnya kita daftar lewat staf biasa, nanti paling paling nih jabatannya cuma manajer, jadi nggak bisa ke atas. Berarti sebenarnya sama aja ya? Sebenarnya sama aja, cuma memang start point-nya, posisi awalnya memang untuk jalur MT dan juga ODP itu lebih awal gitu kan. Nah, terus apa namanya, kayak kalau bisa melalui jalur MT atau ODP, itu akan melalui beberapa pelatihan-pelatihan gitu kan. Kalau untuk staf biasa, mungkin mereka tidak mendapatkan pelatihan itu, jadi otomatis itu yang akan mempengaruhi soft skill teman-teman. Begitu. Ya pasti tetap ada kelebihan dan kekurangan ya Mbak. Ya, tapi selama teman-teman di sini mau improve, mau gitu. mengupgrade knowledge, selalu ingin mengembangkan potensi teman-teman di perusahaan, pasti suatu saat bakal bisa di posisi yang diinginkan itu sih. Ya benar-benar. Lanjut nih Mbak, tadi kan Mbak bilang nih, job desk sekarang nih jadi data analis. Nah, kita mulailah masuk ke materi ini. Jadi sebenarnya data analis sendiri itu gimana, dan atau bisa dijelaskan juga perbedaan dengan data scientist itu apa gitu? Jadi kalau kita ngomongin masalah data analis dan juga data analis itu adalah bagian dari data scientist. Secara global, kita menyebut semua proses pengolahan data itu adalah data scientist. Mulai dari kita mengakuisisi data, mengambil data, kemudian melakukan analisa terhadap data, yang kemudian akhirnya dapat disajikan kepada user, itu semua adalah proses data scientist. Nah, data analis itu ada di proses pengolahan data, atau menganalisa data dengan metode-metode statistik, matematik, ataupun dengan metode-metode machine learning seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kalian di sini tertarik dengan data science, itu kalian ada 3 poin dasar. Kalian harus memahami tentang analisa data, yaitu metode-metode statistika, kemudian sebagai data scientist juga butuh seorang engineer yang memahami tentang IT, dan yang ketiga adalah kalian juga harus paham mengenai bisnis proses, karena ketiga komponen itu yang dibutuhkan oleh data scientist. Seperti itu sih kurang lebih gambaran kasarnya ya kan. Tapi kalau spesifik ke job desk-nya Mbak Rani sekarang ini apa ini? Kalau aku lebih penjelasan, Nah, kalau aku lebih ke data analis, karena di sini posisi aku bukan sebagai engineer, bukan sebagai orang yang mengakuisisi data, tapi aku sudah dapat, jadi gini, dari tim aku itu disebut tim big data. Di big data itu kita punya posisi masing-masing. Ada yang memegang IT sebagai query data, akuisisi data, kemudian tim analis itu menganalisa data mulai dari mencari insight untuk bisnis, kemudian melakukan analisa-analisa dengan data yang kita punya, kemudian melakukan prediktif data, dan akhirnya sampailah kita menyajikan data untuk dapat dibaca oleh user. Karena user itu sebenarnya tidak terlalu paham tentang data. Karena kan kalau kita sebagai orang awam, kita baca data aja. Misal data penjualan itu mau diapain sih? Orang bisnis kan nggak tahu. Nah, kita sebagai data analis di situ mencoba untuk menerjemahkan bahasa-bahasa data untuk bisa digunakan oleh bisnis, digunakan oleh user untuk mengambil keputusan, seperti itu. Jadi untuk query itu atau untuk mengakuisisi data, kita punya tim sendiri, yaitu tim IT yang lebih paham tentang bagaimana codingan-codingan IT gitu kan. Kalau aku sendiri kan sebenarnya bukan based on-nya pemrograman kan, karena anak matematika apalagi di pemodelan sistem ya kan, taunya cuma modelkan ya kan untuk IT. Itu aja apa ya,
tidak dapat dipungkiri bahwa kemarin aja waktu kita melakukan simulasi, waktu skripsi aku itu pun ngerjainnya juga codingnya kopas gitu kan. Jadi ya udahlah ya. Masalah codingan mah kurang terlalu jago. Tapi seenggaknya kalian tahu dasar-dasarnya lah, dasar-dasar. Kalian kan sudah diajari tentang apa ya waktu kuliah itu MATLAB kan ya, MATLAB kan. Nah itu terapkanlah dasar-dasar MATLAB, di situ bisa kalian gunakan untuk kalian mencoba mengeksplor bagaimana seorang engineer itu bekerja. Mulai dari apa ya, dasar kayak membuat tabel menggunakan codingan kayak gitu kan, itu sebuah dasar dalam pemrograman kan. Kayak gitu sih. Lalu sewaktu pelatihan nih, karena Mbak tadi waktu masuk ke data analis kan belum ada kemampuan apapun, atau mungkin masih sedikit yang diketahui tentang data analis. Nah, dari persiapan sendiri hingga sampai ke project itu berapa lama sih Mbak? Dan kira-kira pelatihan apa aja yang dikasih buat melatih supaya kita bisa jadi ahli data analis gitu? Kalau aku dulu kan sebenarnya waktu masuk awal tuh bener-bener nggak tahu sama sekali apa itu data analis, apa itu data scientist. Jadi aku bener-bener nol. Jadi itu sebagai salah satu pengalaman teman-teman yang ada di sini, gak usah minder. Kalian, aduh kak, aku nggak paham nih apa namanya tentang query data, tentang apa pemrograman, tentang menganalisa data, statistika pun aku juga nggak paham. Gak usah minder, aku dulu juga orang yang kayak gitu, bener-bener gak tahu sama sekali. Aku orang yang bener-bener awam mengenai data scientist, data analis. Nah, di sini ketika kalian ingin menjadi seorang data analis atau data scientist, kalian harus menjadi curious people. Jadi orang yang pengen tahu terus gitu loh. Selalu belajar, pasti banyak di internet tuh sudah banyak open source yang bisa kalian coba gitu. Nah, kalau aku dulu itu memang diberikan pelatihan selama kurang lebih 4 bulan di awal, itu mengenai bisnis proses. Setelah aku tahu mengenai bisnis proses, baru aku diberikan pelatihan selama 1 tahun itu tentang bagaimana melakukan analisa terhadap data, melakukan query data, tapi hanya kalau untuk query sih sedikit aja sih, lebih ke bagaimana menganalisa data, bagaimana memprediksi data, kemudian membuat clustering seperti itu. Dah, di sini kuncinya. Kalian harus paham benar teori-teori tentang statistikal. Jadi, aku dulu benar-benar kayak nyesal gitu. Aduh, kenapa sih waktu kuliah kok aku benar-benar mengabaikan masalah statistika gitu kan. Kayak ya udah yang penting aku udah paham tentang modelan, aku bisa lulus. Aku dulu mikirnya kayak gitu kan. Ternyata statistika itu penting banget sih buat teman-teman yang ada di sini, walaupun memang bukan jurusan matematika, tapi kan dasar matematika kan, dasar statistika kan ada dari matematika. Jadi itu sih, kalian harus paham tentang, seenggaknya dasar dari statistik, tentang clustering, klasifikasi, regresi, itu bedanya apa. Udah bedanya aja dulu, bedanya apa kalian tahu, ya kan. Terus habis itu tentang coding dasar. Coding dasar, kalian waktu Alpro ya, bener ya? Ya, Alpro jangan bolos, jangan apa ya TA, nggak usah. Kalian perhatikan lah, enggaknya dengerin dulu sedikit demi sedikit dasar-dasarnya aja gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau ngomong masalah apa yang aku dapat, apa yang aku pelajari selama ini, sebenarnya ya dasar-dasar sih yang aku pelajarin, bukan hal yang kompleks. Karena kan kalau kita tidak mengetahui dasar, bagaimana kita akan mengembangkannya, ya kan? Karena kan benar. Kalau mau kita langsung masuk ke apa ya, misal kayak pemrograman yang lebih kompleks, pasti kedepannya akan ada perubahan lagi, akan ada penambahan apa ya, intinya selalu akan ada pengembangan metode yang digunakan. Jadi yang penting dasarnya dulu aja gitu. So, resource masalah pengembangan, nanti akan banyak resource yang bisa kalian cari di internet gitu sih. Boleh Mbak. Kalau boleh kita tahu nih, sekarang ini Mbak Rani lagi project apa nih dengan data analis itu? Mungkin nih karena kan tadi bahasanya kan masih terlalu umum. Nah kalau misalnya dispesifikasikan, nah kira-kira project Mbak Rani sekarang apa?
Kalau aku sih megang beberapa project yang salah satunya itu aku nyoba kemarin e-commerce. Aku nyoba. Jadi Hmm. kan saat ini kan lagi gencar-gencarnya e-commerce tuh ya kan. Orang-orang Benar. pada belanja online kan, ya kan. Nah, itu sangat potensial buat teman-teman yang ada di sini. Mungkin uh, cobalah belajar tentang web scraper ya kan. Di situ kalian bisa cari potensi marketplace mana aja sih yang bisa kalian uh, gunakan untuk pengembang produk kalian. Misal kalian sebagai bisnis online bisnis, mana sih yang paling potensial untuk aku berjualan di situ gitu kan. Itu bisa melalui web scraper itu. Nanti dari web scraper itu kalian bisa tahu berapa jumlah follower yang ada di masing-masing marketplace, berapa jumlah selain follower sih, berapa kali marketplace itu dilihat oleh pelanggan gitu, oleh customer gitu kan. Terus habis itu kemarin kan juga aku ngelihat, karena kan kalau kita kerjasama dengan perusahaan, kita pasti akan ada namanya rekonsiliasi data. Jadi kita harus mencocokkan antara data perusahaan kita dengan data mitra kita gitu. Nah ternyata di situ masih banyak banget fraud-fraud yang ada antar perusahaan gitu kan. Mereka punya mereka tuh ngambil data kita, tapi ternyata apa yang kita sajikan ke mereka dengan apa yang diambil oleh mereka itu berbeda. Nah, itu yang akan dilihat oleh data analis. Bedanya tuh di mana, kemudian bagaimana menyelesaikan perbedaan itu, itulah yang akan dilakukan oleh data analis gitu. Kemudian selain itu, setelah kita dapat hasil analisanya, kita akan melakukan visualisasi terhadap hasil analisa itu. Biasanya aku pakai visualisasi itu pakai Tableau. Mungkin teman-teman di sini bisa mulai searching-searching apa sih Tableau itu ya kan? Itu lebih jadi sebenarnya konsep dasar Tableau itu hampir sama dengan Excel, grafik yang ada di Excel. Cuma kalau Tableau itu lebih interaktif, dia bisa menyesuaikan dengan keinginan user, mau dibuat seperti apa, mau dirubah-rubah sesuai dengan keinginan user gitu. Jadi itu enak kok kalau pakai Tableau tuh. Coba deh teman-teman nanti searching-searching, Tableau tuh apa sih gitu. Terus kalau untuk teman-teman di sini yang mau melakukan analisa, itu bisa coba-coba searching-searching tentang Python. Ya, itu sih. Lalu kira-kira ini Mbak Rani dengan Jobdesk itu menggunakan bahasa pemrograman apa atau selain tools yang udah disebutkan Mbak Rani seperti Python atau Tableau tuh bahasa dan tools-nya tuh apa aja sih? Kalau Python itu kan bahasa ya. Jadi Hmm. bahasa Python itu yang biasanya hampir sebagian besar data analis itu menggunakan Python. Nah, ada juga yang menggunakan R, tapi R itu lebih kompleks. Yang lebih simpel kayak yang mungkin di teman-teman ROK itu sering gunakan, itu pasti bahasa-bahasa yang hampir mirip dengan Python. Jadi mungkin bisa bisa mempelajari dulu bahasa Python itulah. Di situ sudah banyak library untuk teman-teman menganalisa, kayak seperti teman-teman mau melakukan prediktif. Di situ sudah ada library-nya untuk melakukan prediktif tuh seperti apa. Kemudian ada juga untuk clustering, klasifikasi dan lain sebagainya. Itu sudah ada library-nya di situ semua. Kalau teman-teman mau mencoba kayak aduh aku pengen nyobain nih, pengen nyobain Python tuh kayak gimana dengan data yang lebih yang simple-simple gitu, yang nggak terlalu kompleks, itu teman-teman bisa searching di Kaggle. Jadi Kaggle, aku tulis aja di itu ya, di chat ya. Boleh, boleh. Teman-teman juga bisa mencatat Ini siapa tahu nih nanti sepulang dari sini itu ya benar. Mungkin lagi bisa malam mingguan ya dicoba. kan, hari ini malam minggu ya kan, coba aja tuh kaggle.com, itu di situ sudah banyak source-source yang bisa teman-teman coba-coba aja sendiri gitu, karena memang seorang data analis tuh butuh dasar-dasar untuk melakukan codingan seperti itu.
Oke deh, mungkin untuk sekilas tentang mathematics and data science ini udah masuk nih. Nah, kira-kira Mbak Rani punya nggak saran atau notis nih buat teman-teman, kira-kira persiapan apa buat tantangan kedepannya tentang data science sendiri? Mungkin nih siapa tahu nih teman-teman kita yang ada di sini nih tertarik banget buat jadi data scientist atau data analis. Nah, kira-kira apa yang perlu disiapkan dari sekarang nih untuk menatap tantangan yang ada di depan? Gitu. Jadi kalau teman-teman di sini pengen jadi seorang data analis atau data scientist, teman-teman di sini yang pertama memang harus menjadi curious people. Orang yang sangat-sangat pengen tahu, aduh aku pengen tahu apa namanya, ini tuh karena kalau misal kita ngomongin masalah data, kalau kita nggak pengen tahu data itu mau diapain, data itu ada apa, kita nggak bakal bisa mencari insight gitu. Jadi kita harus menjadi orang yang pengen tahu, selalu ingin tahu. Kalau kita punya data penjualan atau data apapun itulah, data itu kira-kira bisa aku manfaatin apa ya gitu kan. Itu yang pertama, kalian benar-benar harus apa ya, selalu peka terhadap data. Kemudian yang kedua, kalian juga harus memahami tentang proses bisnis di perusahaan kalian gitu kan. Kuncinya ada di mana sih, apa kemudian kebutuhan dari bisnis itu apa. Kalian harus selalu komunikasi dengan user kalian, dengan bisnis kalian. Pertanyaan-pertanyaan apa aja yang ada di bisnis, pertanyaan-pertanyaan apa aja yang ada di user, kalian harus meng-capture itu semua. Kemudian setelah kalian meng-capture itu semua, kalian lihat potensi data yang kalian miliki itu sebenarnya bisa menjawab yang mana, dan dengan pertanyaan itu, dengan data apa yang harus aku gunakan, itu sih. Kemudian ketiga, hard skill di sini harus memahami tentang matematika, kemudian memahami tentang bagaimana sedikit dasar-dasar coding, itu sih. Dan yang terakhir mungkin lebih ke gimana teman-teman menjelaskan ke bisnis, jadi lebih ke komunikasi. Karena kan kalau misal teman-teman di sini sudah bisa menganalisa, sudah bisa menyajikan, tapi teman-teman nggak bisa menyampaikannya ke bisnis, itu ya percuma gitu. Bisnis juga nggak akan paham, nggak akan bisa membacanya dengan data yang kalian miliki, dengan analisis yang kalian miliki. Karena kan kalau misal kita cuma memberikan analisis doang, p-value sekian, ya kan bisnis nggak tahu apa artinya p-value, ikut ya kan, kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih Jadi sebenarnya gambarannya. ini dari semua peminatan tuh sebenarnya bisa masuk ya Mbak jadi data scientist atau data analis. Asalkan kita mau belajar terus-menerus untuk mencapai tugas atau jobdesk dari data scientist itu sendiri. Oke deh, mungkin untuk bincangnya ini udah selesai. Mungkin dari teman-teman ini ada yang mau menanyakan sesuatu kepada pemateri kita. Silakan raise hand nih. Boleh raise hand asli atau pakai reaction di Zoom. Ada nggak nih yang mau bertanya? Atau Mungkin mungkin tadi di obrolan kita. bisa chat di Tunas. Oh iya, boleh-boleh. Siapa tahu malu ya mau ngobrol langsung, ngeluarin suaranya. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Hai. Apa Buat penjelasan lulusan-lulusan baru pemateri nih. terlalu jelas ya? Sampai nggak Terlalu ada yang nanya loh, cepet, Mbak. Gay. Apa, guys? Tanya aja, guys. Tapi nanti kalau yang aku jawab, yang aku bisa aja ya. Oh, ini. Oh, Oh, ini nih. bedanya data science, data analis, dan data engineer apa? Nah, ini ya, aku jawab dari Derby Prayogo. Tadi sebenarnya udah aku jelasin secara singkat, tapi aku ulangin lagi. Di sini, pelan-pelan aja ya kalau gitu. Data science itu mencakup data analis, data engineer, dan juga bisnis analis. Jadi secara global itu disebut sebagai data science. Untuk secara flow-nya, yang di data science itu yang pertama akan ada data engineer untuk melakukan akuisisi data. Akuisisi data itu bisa melalui query data, melalui SQL. Kalian pernah tahu SQL nggak? Kalau nggak salah dulu sempat di apa namanya, Basis data kayaknya. basis data, ya benar. Di Hmm. basis data itu ada SQL. Nah di situ teman-teman tujuannya SQL itu bisa melakukan query data, akuisisi data. Karena kan sebenarnya kalau kita ngomongin masalah data, semua bisnis punya data. Semua bisnis punya data yang berbeda-beda. Dari data yang berbeda-beda itu akan diakuisisi oleh
tim big data atau tim data science untuk digabungkan menjadi satu supaya data itu bisa terbaca. Seperti itu. Itu yang pertama. Alur kedua, setelah kita mengakuisisi data, kita melakukan membuat suatu database di mana di situ adalah kumpulan-kumpulan dari data, kita kelompokkan di storage, kita membuat storage data. Setelah kita membuat storage data, seorang data analis akan mengambil data itu melalui data storage itu tadi. Dari data storage itu akan dilakukan analisa, baik itu analisa deskriptif maupun analisa yang bersifat analitik. Analisa deskriptif ini meliputi kayak kalian cuma ngambil data, kemudian kalian baca data, kalian kayak membuat mapping terhadap data, cuma hal-hal yang tidak membutuhkan analisa yang lebih lanjut. Seperti itu. Jadi cuma analisa dari data yang kalian punya aja gitu, nggak ada pengolahan terhadap data, itu disebut analisa deskriptif. Setelah itu, kalau ternyata analisa deskriptif itu belum menjawab pertanyaan bisnis, kalian lakukanlah analisa yang lebih lanjut. Analytical itu bisa seperti regresi, kemudian clustering, kemudian klasifikasi, itu salah satu bentuk dari analisis. Nah, setelah kalian melakukan analisis, kalian menyajikannya dalam bentuk visualisasi data supaya bisnis kalian bisa membacanya, yaitu bisa menggunakan Tableau itu tadi, kayak gitu. Jadi, kalau untuk bedanya antara data science, data analitik, dan juga data engineer, data science adalah seluruh proses, mulai dari data analisis, sampai data engineer, sampai bisnis analis. Sedangkan untuk data analis itu hanya untuk menganalisa data, dan data engineer itu membuat suatu codingan untuk dapat melakukan analisa terhadap data, dan juga melakukan akuisisi terhadap data. Begitu. Jelas nggak kira-kira? Kalau di aku sih sangat jelas ya, Mbak ya. Oh ya, oke, thank you. Nih teman-teman, kalau misalnya ada yang masih mau bertanya, ini Mbak, aku ada pertanyaan nih. Kira-kira prospek kerja buat seorang data scientist itu gimana sih? Bagus nggak ya nanti? Terus kira-kira bakalan terpakai nggak ya ilmu-ilmu yang aku pelajarin sekarang gitu? Nah, kalau ngomongin masalah data analis itu prospeknya kayak gimana? Sangat berprospek, karena kalau dulu orang itu mengolah data by Excel, ya kan? Karena kan datanya masih kecil banget, transaksi masih berapa sih? Masih 100, 200, 1000, sejuta, ya kan? Nah, semakin lambat laun, perusahaan itu akan melakukan transaksi perharinya lebih banyak lagi. Otomatis di situ tidak bisa kita menggunakan analisa melalui Excel biasa. Kita harus melalui suatu database yang bersifat big data, jadi besar, size-nya besar, analytical-nya pun juga butuh analytical yang tidak pakai yang kayak, kalau misal kalian melalui Excel aja, kalian kan bisa pakai SPSS, bisa pakai Minitab, bisa pakai yang simple-simple kayak gitu. Nah, kalau data kalian jumlahnya 3 juta, 4 juta, 5 juta, nggak bisa lewat situ. Karena row di SPSS, row di Minitab itu sangat terbatas. Sehingga kalian butuh suatu tools seperti Python untuk mengolah data kalian itu. Jadi prospek kedepannya masih sangat besar. Di mana aja, di semua bisnis, kalian bisa melakukannya. Nggak hanya di bisnis, di bidang kesehatan, di bidang SDM, hampir semua bidang itu pasti berkutat dengan data. Tapi tidak semua perusahaan itu sadar tentang pentingnya data. Jadi mereka punya data, tapi mereka nggak sadar sebenarnya tuh data mereka tuh penting, data mereka adalah emas. Makanya kenapa orang itu selalu, orang kayak Google gitu selalu menyebut data itu adalah emas. Karena dengan adanya data kita bisa mengambil informasi yang sangat banyak. Kita bisa mengambil potensi pasar, kita bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Karena kan data-data historical itu data-data yang bisa kita baca dengan menggunakan pemrograman seperti Python kayak gitu. Begitu.
Debbie Wulandari. Dan dia juga Ya, bertanya sih, tadi kan aku pertanyaan terakhir kan tentang prospek jadi data scientist itu kayak gimana. Nah ini dia bertanya, gimana peluang kerja sebagai data analis di masa pandemi seperti ini? Seperti itu. Nah gimana nih Mbak? oke. Nah, inilah keunggulan seorang data scientist, data analis ya. Kalian tuh nggak usah pergi ke kantor itu sebenarnya bisa gitu. Jadi kalian kerja di rumah, Work karena from kan home sebenarnya ya? kalian kan ketemu dengan apa ya? Kalian dibutuhkan ada di kantor itu ketika kalian harus ngobrol tentang bisnis dengan user kalian. Nah, di sini kalaupun kalian sudah paham tentang kebutuhan bisnis, apa aja pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan-pertanyaan bisnis yang harus dijawab, kalian cuma butuh stay aja di rumah, kalian coba coding-coding, kalian coba cari-cari insight, kalian coba apa ya, belajar tentang resource yang sudah ada, kalian sudah bisa kerja di situ, sudah bisa menghasilkan insight yang bisa digunakan oleh user seperti itu. Karena kan sebenarnya aku sendiri kerja di perusahaanku sekarang selama 2 tahun ini, ketika aku di kantor itu, aku jarang banget ketemu sama bisnis. Mungkin ketemu sama bisnis itu ketika aku di awal mereka butuh bantuan aku, sama ketika di akhir aku mau presentasi. Tapi konsekuensinya di awal itu kalian harus benar-benar paham apa kebutuhan bisnis itu. Poinnya itu. Ketika kalian belum paham, ya otomatis kalian harus ada pertemuan selanjutnya dengan bisnis. Ketika kalian sudah paham, kalian cukup sekali 2 kali, cukup gitu. Yang penting kalian sudah paham proses bisnisnya, kalian paham tentang kebutuhan bisnisnya, kemudian kalian tahu data mana aja yang kalian butuhkan, kalian bisa kerja secara personal. Itu sih. Gimana nih untuk Debbie, kira-kira jawabannya sudah memenuhi rasa penasarannya nggak? Oke, lanjut nih pertanyaan berikutnya nih dari Alfiah. Dulu waktu interview, bagaimana cara Mbak Rani meyakinkan interviewer? Di sisi lain, pengetahuan ilmu tentang data science itu masih sedikit gitu. Gimana nih Mbak? Nah, Mungkin bisa kasih tahu kita tentang tips and triknya gitu. kalau masalah dulu bagaimana meyakinkan interviewer, seperti aku kurang paham juga ya, karena kan yang meng-ACC aku sebagai apa namanya calon karyawan mereka kan bukan aku. Aku juga nggak tahu kenapa hasilnya aku bisa diterima, karena sebenarnya di perusahaan aku itu kan memang masih baru merintis untuk membangun sebuah divisi untuk data science gitu kan. Jadi butuh resource yang cukup banyak. Sehingga di situ mereka membutuhkan orang-orang yang punya kriteria. Yang pertama, orang yang sangat ingin tahu tentang segala hal. Jadi mungkin ini yang kemungkinan yang aku bayangkan aja sih ya. Jadi sepertinya mereka aku menilainya mereka itu lebih mencari karyawan yang berdasarkan sifat seorang data analis yang dibutuhkan sifat yang dibutuhkan oleh seorang data analis gitu. Jadi bulat ya ceritanya. Nah, jadi bukan pure anak ini paham tentang data analis, nggak kayak gitu. Tapi sifat dia tuh mencakup seorang data analis gitu. Jadi kayak rasa keingintahuan yang tinggi, kemudian dia bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian dia sedikit memahami tentang matematis, kemudian tentang IT, kayak gitu sih. Tapi kalau untuk hard skill tuh sebenarnya bisa dipelajari gitu sih. Lebih ke bagaimana kalian punya soft skill, ingin tahu itu sih, ingin tahu kalian selalu mengeksplor hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang data analis gitu sih. Kalau masalah hard skill sih bisa dipelajari, karena banyak resource di internet. Udah, itu aja sih. Berarti kalau ini buat rata ke semua pekerjaan yang mau kita ikuti, kita harus tahu ya Mbak. Jadi sifat-sifat
job desk yang mau kita ikuti nih apa atau yang mau kita apply itu apa dulu gitu ya. Yep. Nggak Jadi hanya seorang buat kalian data analis saja. mm-mm, itu itu penting banget. Jadi misal kalian pengen daftar di ODP Official Development Program untuk sebagai manajer manajer kantor cabang gitu misalnya. Nah, kalian juga harus tahu dan paham sebenarnya sifat apa yang dibutuhkan oleh seorang manajer. Kalian harus bersikap seperti itu ketika kalian interview gitu kan. Kurang lebih tonjolkanlah sifat-sifat yang dibutuhkan untuk job desk yang akan kalian jalani itu gitu. Kurang lebih itu Tapi sih. bukan berarti untuk mengada-ada ya, Mbak. Misal nih ada satu sifat yang ternyata itu kita nggak punya. Nah, gimana caranya buat menutupi itu? Atau kita hanya menonjolkan, oh, ini nih yang kita punya yang hampir sama dengan sifat si seorang manajer itu tadi. Aku lebih yang kedua sih, Nas. Jadi, apa yang kita punya, nggak usah ngada-ngada. Jadi, apa yang kita punya, tapi sesuai dengan pekerjaan yang akan kita apply itu, gitu. Tapi nggak dalam artian mengada-ngada yang aku tuh sebenarnya orangnya tuh nggak disiplin, yang ceroboh kayak gini, terus aku sok-sokan cerita masalah, ih saya tuh disiplin gini, gini, gini. Tapi ternyata ketika ditanya oleh si interviewer, ketika kamu mengerjakan ini nih, kamu seperti apa? Mereka sudah bisa baca sendiri sih, apakah kalian tuh disiplinnya mengada-ngada, ataukah disiplinnya itu yang memang benar-benar disiplin. Mereka akan tahu dari jawaban teman-teman yang ketika interview itu, gitu. Oke, oke, oke. Lanjut, Mbak. Nih ada pertanyaan dari MBID. Pengen jadi data analis tapi minder gak ada kemampuan gimana ya Mbak? Rasanya tadi di pembahasan kita udah bahas sih, tapi mungkin Mbak bisa remind lagi nih, kira-kira data analis kalau misalnya belum ada kemampuan gimana ya? Oke. Kalau itu tadi ya, aku sendiri di awal, aku ceritain lagi, aku di awal itu nggak paham tentang data analis. Tapi setidaknya teman-teman di sini itu harus sering membuka resource-resource yang ada di internet. Bagaimana cara dasar-dasar codingan, kemudian dasar-dasar statistik seperti itu. Nggak usah kalian tuh yang terlalu kompleks, tapi yang penting kalian tahu dan paham tentang dasar-dasarnya, itu sudah cukup menjadi bekal teman-teman untuk menjadi seorang data analis atau data scientist. Kemudian teman-teman di sini harus selalu open mind, harus selalu menjadi curious people juga, harus punya rasa ingin tahu yang tinggi, gimana sebenarnya yang dengan apa yang kita punya, dengan data yang kita punya, kita tuh bisa apa gitu, bisa mendapat insight apa aja, karena kan hubungannya di data analis itu kita kerjanya tuh nyari-nyari masalah gitu, nyari-nyari insight, bukan masalah sih, nyari-nyari insight, nyari-nyari apa aja yang ada di data, apa yang bisa digali dengan data yang kita punya. Nggak harus kita berkutat dengan coding-codingan, dengan apa analisa sederhana pun bisa gitu. Contohnya kayak semisal aku ingin tahu potensi pasar. Kita nggak usah kalau aku biasanya nggak terlalu melakukan codingan sih. Jadi aku cukup melihat by mappingnya itu daerah-daerah mana aja yang sangat potensial. Kemudian aku cari juga dari data eksternal, aku collect data mulai dari data internal itu mulai dari transaksi, data eksternal itu bisa mendukung argumen yang aku miliki. Jadi seperti potensi sumber daya di situ tuh bagaimana, populasi di situ bagaimana, kemudian alam di situ bagaimana, seperti itu sih. Jadi data analis tuh semua orang bisa menjadi data analis, asalkan itu tadi selalu punya rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu ingin belajar, karena ilmu itu selalu berkembang. Betul, betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Ini ada dari Darel. Misi Mbak, saya mau nanya, sedikit curhat. Saya suka dengan pembuktian rumus dan coding-codingan. Jadi galau di antara analisis dan pemodelan sistem. Kira-kira kalau saya masuk peminatan analisis, apakah masih relevan nggak ya dengan prospek kerja pada peminatan pemodelan sistem? Gimana? Jadi nih dia bingung, intinya tuh bingung antara memilih Uh-uh. analisis sama PS. Nah, tapi nanti ngaruh nggak ya ke peluang kerja jadi seorang
lulusan yang memilih pemodelan sistem. Intinya prospek kerjanya antara analisis sama pemodelan sistem itu gimana gitu. Oh. Kalau masalah prospek kerja itu sebenarnya semua bidang itu punya prospek di semua bidang juga gitu. Mm-hmm. Nggak ketika kamu ngambil analisis, belum tentu kamu tuh harus menjadi seorang dosen atau berhubungan dengan menganalisa, selalu menganalisa seperti itu. Tapi kalian tuh bisa masuk ke segala bidang, asalkan kalian di situ bisa memahami tentang bidang yang kalian jalani. Jadi semisal karena teman aku masuk di peminatan analisis, tapi dia kerjanya di asuransi. Kan itu uh, kalau misal kita sebagai orang awam melihat, kok nggak nyambung ya, harusnya kalau misal asuransi kan masuknya PS gitu kan. Tapi sebenarnya semuanya itu saling berkorelasi gitu kan, saling ada hubungan, saling membutuhkan satu sama lain. Jadi entah kalian mau masuk penjurusan analisis, mau masuk penjurusan PS, mau masuk Aljabar penjurusan gitu. aljabar, ROK, semuanya kalian harus paham secara garis besar. Kalian harus memahami semuanya. Jadi tidak hanya kalian memahami satu jenis penjurusan saja, satu jenis bidang saja, tapi kalian harus memahami semuanya dan saling mengkorelasikan hubungan antara bidang minat satu ke bidang minat yang lain. Gitu sih. Karena kan contohnya aja kayak semisal di PS. PS tuh juga pasti butuh rumus-rumus di analisis. PS juga masih butuh rumus-rumus di aljabar kayak gitu. ROK juga masih ada hubungannya sama PS. ROK juga masih ada hubungannya sama aljabar. Jadi apapun yang kalian ambil itu pasti ada sisi positifnya dan harus memahami semuanya, jangan hanya memahami satu gitu. Boleh apakah sudah terjawab nih dari Daryl? Oke, lanjut. Ada dari Ella Yuli. Bagaimana seorang data analis bisa membuktikan bahwa model yang dipakai untuk prediksi atau klaster itu valid? Karena kalau pakai library-nya langsung yang ada di Python atau R nggak manual. Gimana nih, Bu? Oke. Ini sering banget teman-teman data analis apa ya? Bukan bingung sih, tapi kita selalu mencari model yang terbaik. Tidak ada model itu yang paling benar. Jadi kita selalu mencari model yang terbaik. Terbaiknya tuh dari mana? Kita mencoba trial error. Kita cari error yang mana yang paling kecil, itulah yang kita sebut sebagai model yang paling baik. Paling baik, bukan paling baik. Paling Paling tepat gitu. mendapatkan error yang paling kecil gitu. Jadi kita selalu trial error gitu karena kan kalau kita sekali melakukan analisa belum tentu hasilnya akurat. Kita harus melakukan analisa berkali-kali sampai mendapatkan hasil yang mempunyai error yang sangat kecil. Seperti itu sih. Jadi nggak ada sebutan mana metode atau model yang paling benar. Karena kan setiap masalah punya solusi sendiri. Jadi kalau kalian punya masalah A, belum tentu harus diselesaikan dengan metode A. Punya masalah B, belum tentu diselesaikan dengan metode B. Bisa aja masalah A itu bisa diselesaikan dengan metode B, masalah B bisa diselesaikan dengan metode A. Selalu cari Berkolerasi ya. trial error gitu sih. Ya. Tuh. Oke, lanjut. Apakah udah terjawab nih dari Ella? Lanjut nih, ada pertanyaan dari Bang Dani. Dari awal sampai saat ini jadi DA, kira-kira masih nyaman atau mau pindah title nih? Lalu kedepannya target karirnya seperti apa? Kalau sampai sekarang sih masih nyaman karena semakin kesini semakin apa ya sadar kalau ternyata tuh data tuh penting banget. Aku bisa mendapatkan informasi yang tidak diketahui oleh bisnis itu melalui data. Sama aja kayak orang lagi perang. Senjatanya itu apa? Pedangnya itu apa? Bisnis itu pedangnya data. Kalau tidak bisa membuktikan suatu masalah dengan data, ya udah kita akan kalah perang gitu.
Contohnya ketika rekonsiliasi data, itu pasti kita harus punya data historical milik kita sendiri. Kita tidak apa ya, jangan selalu mengabaikan data milik kita dan percaya dengan data orang, karena belum tentu data orang itu adalah data yang lebih benar daripada data kita. Jadi kenapa aku sampai saat ini masih senang bekerja di bidang data analis, karena dengan data analis aku bisa membuktikan berbagai macam masalah, bisa mencari berbagai macam solusi untuk permasalahan yang aku miliki gitu sih. Dan kedepannya target karirnya pengen menjadi engineer sih. Karena kan kalau data analis saja belum bisa dilabeli sebagai data scientist kan. Jadi aku ingin mengembangkan potensi di engineer-ku gitu. Oke, semoga terjawab ya Bang Dani. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi sambungan dari pertanyaan yang sebelumnya. Apakah error yang paling kecil itu selalu valid? Dapat dikatakan bahwa model itu terbaik gitu. Kalau valid nggak valid, bicara valid nggak valid, kita belum bisa menyatakan hasil itu valid jika belum mencapai error 100%. Tapi tidak mungkin error itu, tidak 0% error 0%. Tapi tidak mungkin error itu sampai 0%, ya kan? Pasti selalu akan ada miss di hasil analisa kita. Jadi itu mungkin bisa dikatakan adalah model terbaik saat itu, bukan model terbaik sampai ke depannya. Gitu sih. Jadi makanya kenapa kita harus selalu melakukan trial error. Karena semakin banyak kita melakukan percobaan, semakin banyak kita melakukan analisa terhadap data kita, semakin baik hasilnya, semakin mendekati hasil yang sesungguhnya. Konsep data analisis kayak gitu sih. Oke, semoga terjawab. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Juna. Misi Mbak, jadi saya waktu itu ada tugas kewarganegaraan tentang COVID-19. Saya waktu itu membahas analisis pemodelan matematika terkait COVID. Nah, apakah hal tersebut ada di PS? Oh, kalau tentang pemodelan matematika terkait COVID, otomatis pasti ada di PS karena kan pemodelan sistem itu memodelkan masalah-masalah yang ada baik itu di dunia kesehatan ataupun di lingkungan sekitar yang bisa kita ubah ke dalam bahasa matematis. Sebenarnya semua hal itu bisa masuk ke pemodelan sistem sih, Soalnya semua selama bisa kita tuh dimodelkan ya, Mbak? semua hal tuh bisa dimodelkan asalkan kita nyambung dengan logikanya gitu loh. Kita bisa melogikakan masalah yang ada itu ke dalam bahasa matematis. Kan tergantung gimana ya penalaran kita melogikakan masalah, apakah dia saling berinteraksi ataupun tidak. Kalau misal masalah itu saling berinteraksi, itu akan masuk ke pemodelan linier atau non linier gitu kan. Sebenarnya masalahnya bukan apakah case itu bisa masuk ke pemodelan sistem atau tidak, tapi masalah itu masuk ke pemodelan sistem yang mana, itu kan masalahnya kan di situ. Kalau semua hal itu bisa masuk ke pemodelan sistem, intinya itu. Oke, semoga menjawab. Lanjut pertanyaan dari Hafi nih. Dari Hafi, selamat malam Mbak. Terlalu teknis bilangnya. Apakah ada referensi terkait model machine learning yang telah berkembang saat ini yang mungkin model tersebut lebih robust dibandingkan dengan model statistik deskriptif biasa? Kalau masalah model itu tergantung masalah kalian itu, kalian mau menyelesaikan masalah apa dulu, karena tidak semua model itu bisa dipakai untuk masalah yang berbeda. Jadi semua model itu punya spesifikasi masalah sendiri-sendiri. Kalau kalian ingin mengelompokkan suatu, kayak misal kalian punya data pelanggan gitu ya, kalian ingin mencari klaster-klaster mana aja, mau memappingkan pelanggan, itu kalian harus memakai clustering. Kalau kalian mau memprediksi suatu
masalah, kalian harus menggunakan regresi. Jadi semua masalah itu punya modelnya sendiri-sendiri, tidak bisa digunakan untuk semuanya gitu. Nah, untuk referensinya itu kalian bisa melalui itu tadi yang aku share, bisa lewat Kaggle itu contoh-contohnya di situ banyak, dan juga bisa melalui GitHub. Aku tulis aja di sini mungkin. GitHub. GitHub tahu ya? Ya beberapa boleh lah Mbak di GitHub, terus apa namanya? Stack apa ya? Bentar, aku lupa. Nanti aku share aja. Nanti aku share ke Nastiti, aku bisa dikirim via email gitu ya. Oke, Mbak, lanjut ke pertanyaan terakhir nih, mungkin nilai-nilai apa yang akhirnya Mbak Rani temukan setelah join di pekerjaan sekarang yang ternyata bisa menjadi semangat Mbak Rani untuk terus berkarya dan berkontribusi? Nilai-nilai apa aja? Ini baru Mbak Rani temukan setelah join gitu. Ya. Kalau nilai-nilai apa? Ternyata masalah data itu penting banget menurut aku. Dulu mungkin aku nggak sadar kalau misal aku sering meng-share data pribadi aku ke media sosial, ke berbagai platform yang bisa diakses oleh orang. Nah, sekarang ini aku bisa lebih lebih hati-hati lagi, lebih aware lagi bahwa data itu bisa diakses oleh semua orang, dan ketika data itu bisa diakses, otomatis informasi yang aku miliki orang lain juga bisa mengetahuinya. Kayak contohnya, waktu sempat aku dulu mencoba mengolah masalah SDM, rekrutmen pegawai. Sebelum perusahaan itu melakukan rekrutmen pegawai, ternyata perusahaan itu bisa menilai karakter seseorang melalui data-data akun sosial media mereka. Jadi aku dulu juga sempat melakukan scraping, kayak nyuri data pribadi teman-teman yang akan melakukan rekrutmen ke pos, itu lewat sosial media kayak Twitter, Facebook, Instagram, seperti itu. Ternyata dari situ bisa dinilai karakter mereka tuh seperti apa, melalui postingan mereka, berapa followers mereka. Kurang lebih hasilnya pun sempat kita uji cobakan terhadap teman seangkatan, hasilnya kurang lebih 90% hampir sama dengan kita menggunakan post-test untuk psikotesnya seperti itu. Psikotes biasa pada umumnya, kita cobakan, kita ujikan, dengan hasil, kita bandingkan dengan hasil scraping kita, ternyata kurang lebih 90% matching gitu. Jadi ternyata data kita pun bisa menilai diri kita. Oleh karena itu, teman-teman yang di sini lebih aware lagi terhadap data ya. Terus apa lagi ya? Nilai utama. Mungkin apa yang bisa bikin Mbak Rani nyaman nih sama pekerjaan apa, atau motivasinya? Kalau itu lebih ke apa ya, lingkungan kerja sih. Gimana kita membangun komunikasi dengan teman-teman selingkungan kerja. Kalau kita tidak bisa nyaman dengan lingkungan kerja kita tidak bisa stay di situ terus. Kita akan selalu merasa bahwa, aduh aku pengen pindah, pengen kerja yang lain, karena nggak nyaman dengan lingkungan kerjaku. Tapi selama kita bisa membangun lingkungan kerja yang baik, yang vibes-nya yang sudah sesuai dengan kita banget nih, ya otomatis kita akan bisa bertahan di situ gitu. Kemudian juga itu kita mau bertahan di suatu perusahaan ketika perusahaan itu juga mau menerima masukan dari kita. Ketika perusahaan itu tidak menghargai inovasi yang kita miliki, inovasi yang kita berikan, ya buat apa kita stay di situ gitu loh. Itu yang aku rasain sih. Oke, mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Oke, mungkin sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab. Nah, tapi ada 2 pertanyaan yang masih aku keep nih dari Derby.
Mbak tanya lagi dong, platform online untuk belajar data analis. Nah, nanti bisa kita masukin ke email. Jadi nanti setelah acara ini, teman-teman bisa dapat email. Email itu nanti ada berisi tentang beberapa link yang bisa kalian dapatkan juga, yang tadi Mbak Rani juga bilang. Gitu. Jadi kita sampaikan lewat email aja. Kemudian untuk pertanyaan dari Safira Ova, Mbak nanti kira-kira hasil recordnya di-share nggak ya? Rencananya nanti kita bakal share, jadi kalian bisa review lagi kalau misalnya nanti ada catatan yang kelewat di teman-teman gitu. Mungkin udah sampai di akhir acara karena pertanyaan juga udah semua. Sama tadi Safira udah share link ya, jadi teman-teman bisa masuk ke bit.ly/review sharing data science. Nah, nanti bisa teman-teman komen di situ kira-kira tentang pertemuan pertama kita ini gimana, terus kritik dan saran teman-teman gimana gitu. Nah, buat terakhir banget nih, Mbak Rani bisa kasih nasihat kira-kira buat kita semua yang ada di sini itu apa gitu. Nasihat ya, UMG. Apa ya? Mungkin pengalaman gini Mbak deh. Rani sendiri. Terus belajar aja, karena tidak menutup kemungkinan kita yang tidak bisa apa-apa bisa menjadi bisa karena kita belajar. Jadi selalu menjadi orang yang ingin tahu, selalu menjadi orang yang kayak gelas kosong. Jadi ketika gelas kosong itu diisi oleh pengetahuan, pengetahuan itu tidak akan tumpah. Tapi ketika kita menjadi gelas yang penuh, ketika kita mendapat knowledge yang baru, kita mendapat informasi yang baru, ya udah akan lewat begitu aja gitu. Jadi selalu menjadi gelas yang kosong. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rani sudah menyempatkan waktunya. Teman-teman juga sudah menyempatkan waktunya buat ikut webinar kecil-kecilan ini. Oh ya, sebelum kita berakhir nih. Oh ya, maaf ya teman-teman kalau misal informasinya kurang informatif ya kan, karena masih sangat awam buat teman-teman yang ada di sini paham mengenai data scientist atau data analis. Nanti bisa teman-teman kembangkan lagi pengetahuan tentang data analis sama data scientist by web. Kalian bisa searching di sana, banyak banget source open source yang bisa kalian pelajari. Oke, terus buat sebagai data kita nih, kita boleh munculin video buat foto bareng nih buat data kita nanti untuk pertemuan pertama. Jadi siapin, boleh deh terserah kalau misalnya mau update foto profil atau nyalain kameranya buat kita foto bareng buat database. Oke, kita tunggu 1 menit ya. Siapin posisi terbaik kalian. Tuh, gini kan jadi kelihatan ya wajah-wajah cantik dan wajah-wajah gantengnya teman-teman nih. Tadi tuh pada disembunyiin semua nih, Mbak. Angkatan berapa aja sih nih? Aku angkatan 2020, Mbak. Baiklah. Sama aku angkatan 2021. Udah rencana ya, udah rencana. Angkatan COVID, Mbak. Aduh. Oh iya bener. Iya bener. Bro. Semua serba online. Iya bener banget, lulusan COVID, angkatan COVID, ya Allah. Udah siap teman-teman? Yuk kita pose ya. 1, 2, 3. Semuanya tuh pada nge-freeze semua wajahnya. Tahan nafas. Oke, lanjut. Bener-bener. Yuk lanjut lagi. 1, 2, 3. Oke, udah selesai sih kayaknya. Makasih ya, Mbak. Ya, terima kasih juga buat teman-teman. Jangan lupa ya, teman-teman lanjut ke ini reviewnya di bit.ly/review sharing data science. Jadi, semoga harapan kita nih berikut-berikutnya juga bakalan ada lagi acara ini dengan materi yang berbeda gitu. Pasti insightful buat teman-teman.
Oke, terima kasih buat teman-teman ya. Silakan melanjutkan aktivitasnya masing-masing, stay safe, dan semoga kegiatannya terus dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Amin.